Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas materi pertemuan 5, saya dengan istri Andika dengan NIM 12210960 dan rekan saya. Muhammad Darunonggala dengan NIM 12210315. Baik, terima kasih Bang Daru. Saya lanjutkan. Untuk laporan keuangan financial statement yaitu laporan yang meliputi neraca, laporan laba atau rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu financial statement. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang pertama laporan laba atau rugi income statement. Laporan laba atau rugi bertahap multiple step, yaitu suatu bentuk laporan laba atau rugi di mana ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Contoh laporan laba atau rugi bertahap multiple step, CV Mikita, laporan rugi laba per 31 Desember 2000 sekian, pendapatan usaha, contoh sekian, biaya usaha itu, biaya gaji sekian, biaya telepon sekian, biaya departemen sekian ditambah, itu hasil total biaya usaha, lalu dikurang laba atau rugi usaha, lalu di sampingnya, laba atau rugi usaha sekian, pendapatan atau biaya di luar usaha, pendapatan sewa sekian, biaya bunga sekian dikurang, hasilnya total pendapatan atau biaya di luar usaha, lalu dikurang laba atau rugi bersih. Selanjutnya laporan laba atau rugi satu tahap single step itu mohon maaf tadi yang keempat itu jadi penjelasannya itu yang sebelah kiri itu pendapatan usaha, untuk yang sebelah kanan itu biaya pengeluaran. Tadi untuk contoh laporan laba rugi bertahap multiple step. Selanjutnya laporan laba atau rugi satu tahap single step, yaitu suatu bentuk laporan laba atau rugi di mana tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Contoh laporan laba atau rugi satu tahap single step. CV kita laporan laba rugi per 31 Desember 2000 sekian, pendapatan usaha sekian, ditambah pendapatan sewa, hasilnya total pendapatan, lalu biaya usaha, ditambah biaya usaha itu biaya gaji ditambah biaya telepon, biaya bunga, biaya departemen, hasilnya total biaya usaha dikurang laba atau rugi bersih. Lalu selanjutnya laporan perubahan modal yang kedua ya. Laporan perubahan modal atau capital statement, laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Contoh Mikita Cookies laporan perubahan modal per 31 Desember 2000 sekian, modal awal 1 Januari 2000 sekian itu sekian, laba atau rugi bersihnya ditambah, hasilnya itu prive sama dengan dikurang prive sama dengan modal akhir 31 Desember 2000 sekian, hasilnya sekian. Selanjutnya laporan laba ditahan. Yang ketiga ya, laporan perubahan laba ditahan, retained earning. Laba ditahan atau retained earning adalah laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Contoh Mikita Cookies, laporan perubahan laba ditahan per 31 Desember 2000 sekian. Laba ditahan awal 1 Januari 2000 sekian, contohnya sekian, laba atau rugi bersihnya ditambah, lalu price dikurang dividen, hasilnya laba ditahan akhir 31 Desember 2000 sekian, hasilnya sekian. Neraca, untuk neraca atau balance sheet itu yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekualitas suatu unit usaha pada saat tertentu. Bentuk neraca itu ada bentuk kontrol, adalah bentuk neraca yang memisahkan antara aktiva di posisi kanan dengan pasiva di posisi kiri. Lalu bentuk staple adalah bentuk neraca yang disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit.
Nah, mungkin untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya dibantu kembali oleh rekan saya. Silakan Bang Daru. Ya, terima kasih Bang Istri Andika. Baik, sama-sama Bang. Contoh bentuk skontro, ini kita cookies. Di sebelah bagian kiri ada aktiva. Aktiva lancar yang terbagi menjadi kas, piutang dagang, dan perlengkapan yang ditotal menjadi total AL atau aktiva lancar. Dan ada aktiva tetap yang terbagi menjadi tanah, peralatan gedung yang dijumlah menjadi total AT atau aktiva tetap. Kemudian total AL dan total AT dijumlah menjadi total aktiva. Di bagian kanan ada kewajiban dan modal. Di dalam kewajiban dan modal ada hutang lancar yang terbagi menjadi hutang dagang, hutang sewa yang dijumlah menjadi total HL, dan ada hutang tetap yang terbagi menjadi hutang bank, hutang obligasi yang dijumlah menjadi total HT. Kemudian total HL dan total HT digabung menjadi total hutang. Dan total hutang tersebut akan ditambah modal saham dan ditambah laba ditahan yang akan menjadi total pasiva yang hasilnya akan sama dengan total aktiva. Kemudian ada contoh bentuk stafel. Bentuk stafel itu ini semestinya dipanjang ke bawah dari aktiva dan pasiva dilanjut panjang ke bawah dan totalnya itu ada di sebelah kanan bawah. Bedanya sama skontro yang tadi, kalau skontro aktiva sebelah kiri, kewajiban sebelah kanan. Dan ada tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. 1. Jurnal penutup atau closing entry adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Rekening sementara adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode akuntansi, meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi dan private tujuan jurnal penutup. A. Untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. B. Agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Proses penutupan buku. Ini ada contoh-contohnya, ada gambar-gambarannya. Menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar. Income summary. Ya seperti ini, pendapatan ikhtisar. Dan di bagian B ada menutup semua rekening biaya ke rekening laba rugi. Dan C ada menutup rekening laba dan rugi ke rekening modal kapital yang terbagi menjadi jika perusahaan memperoleh laba akan seperti ini dan jika perusahaan memperoleh rugi akan seperti ini. D. Menutup rekening private drawing ke rekening modal. Neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo setelah penutupan buku atau post closing trial balance yaitu suatu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Isi dari neraca saldo setelah penutupan buku adalah sama dengan isi neraca di neraca lajur, kecuali apabila saldo pref tidak perlu dimasukkan ke dalam NS atau neraca saldo setelah penutupan buku atau saldo modal diisi dengan saldo modal akhir yang ada di LPM atau neraca. Latihan soal setelah penutupan buku. Ini nanti ada di bagian slide yang berikutnya. Masih di materi dulu. Ini di bagian jurnal pembalik. Ada nomor 3, jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik. Advertising and Price. Adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali AJP yang pernah dibuat pada akhir tahun periode sebelumnya. Selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode. Tujuan dibuatnya jurnal terbalik yaitu untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Pada dasarnya ada 4 macam jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal balik, yaitu A. Biaya yang masih harus dibayar. B. Pendapatan masih harus diterima. C. Pendapatan diterima di muka jika menggunakan pendekatan laba rugi. Dan D. Biaya diterima muka jika menggunakan pendekatan laba rugi. Di sini ada gambaran contoh-contoh yang tadi kayak revenue, income summary, pendapatan jasa, dan ikhtisarnya di bagian kredit. Di sini juga ada ikhtisar untuk menutup semua biaya rekening ke rekening laba rugi.
ada beban gaji, semua ikhtisarnya total ada 7.848.000 yang dirinci menjadi beban gaji, beban listrik, air, telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan. Dan di bagian kapital atau perubahan modal ada ikhtisar sebesar 3.228.000 dan dikeluarkan di kredit menjadi modal Atskia. Begitu juga di drawing. Modal Atskia 2 juta dikeluarkan Prive 2 juta. Latihan soal laporan keuangan. Berdasarkan raca laju yang telah dibuat pada pertemuan 4, maka susunlah laporan keuangan Atskia dekorator meliputi laporan single step, laporan perubahan modal, dan raca kontrol. Di sini saya tidak mengambil hasil dari neraca lajur pertemuan keempat, tapi ada sedikit gambaran saja. Dari Atskia dekorator pendapatannya single step, pendapatan usaha 10 juta dan pendapatan sewa 5 juta dengan total 15 juta yang akan dikurang oleh biaya usaha atau beban biaya gaji besar 3 juta, biaya suplai 1 juta, biaya peralatan 2 juta, biaya transportasi 500.000 dengan total biaya 6.500.000. Jadi total pendapatan dikurang total biaya menjadi 8.500.000 dan inilah kurang lebih jurnalnya seperti ini. Dan untuk laporan perubahan modal di modal awal pada tanggal 1 Januari 2022 ada modal sebesar 5 juta dengan laba rugi bersih 3 juta. Ditambah menjadi 8 juta dan dikurangkan Prive sebesar 2 juta. Jadi modal akhir pada 31 Desember 2022 adalah 6 juta rupiah. Kurang lebih jurnalnya seperti ini. Ada pendapat atau pemasukan yang menjadi modal awal dan laba bersih menjadi total 8 juta dan ada pengeluaran Prive yang mengurangi modal sebesar 2 juta. Dengan modal akhir 6 juta rupiah. Dan untuk raca kontrol di bagian kiri ada aktiva lancar yang terbagi menjadi kas perlengkapan, kas sebesar 8.250.000, perlengkapan 50.000 dan ada aktiva tetap yang terbagi menjadi peralatan 8 juta dengan akumulasi 400.000 dan kendaraan 36 juta dengan akumulasi penyusutan 3.600 3.600.000 mestinya ini. 3.600.000 ini mestinya. Dan dengan total aktiva 58.250.000. Dan di sebelah kanannya ada kewajiban dan modal. Kewajiban lancar yang terbagi menjadi utang wesel 27 juta, utang gaji 18.000, utang bunga 4.000. Dengan modal Atskia di total menjadi 58 juta 250.000 total pasifanya yang pasti balance dengan total aktiva. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan pengetahuan dan kekeliruan karena kurangnya pengetahuan dari kami. Jadi ya segini adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.